sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bisa bebas dari segala arus masyarakat yang kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami delegasi dari Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Bali Songo Semarang. Saya, Tuti Purwatiningsih, bersama rekan saya, Dania Syafila Adelia, dan Nining Sulistiawati, akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Membangun Keuangan Inklusif melalui Optimalisasi Sistem Informasi Akuntansi pada UMKM Asongan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya usaha mikro kecil menengah atau UMKM ini telah memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDB nasional, yakni sekitar 60%. Telah mampu menyerap tenaga kerja sekitar 99% dan populasi usaha sekitar 97%. Namun, hal ini sangat berbanding terbalik dengan usaha besar yang populasinya hanya sekitar 1%, namun telah mampu berkontribusi terhadap PDB nasional sekitar 40-50%. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Untuk masalah yang pertama sendiri, para pelaku UMKM ini masih cenderung kesulitan dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, mereka itu tidak memiliki perencanaan keuangan secara matang. Yang ketiga, mereka itu cenderung mengabaikan tentang laporan keuangan. Dan yang terakhir, mereka itu masih melakukan pembukuan secara konvensional. Hal ini pun didukung dengan adanya survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menyebutkan bahwasanya tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia itu masih terbilang sangat rendah, yang mana dengan tingkat literasi sekitar 38,03% dan tingkat inklusi sekitar 79,16%. Lalu bagaimana sih kaitannya UMKM, masalah yang dihadapi, dengan transformasi revolusi industri 4.0 menuju 5.0 ini? Setelah Jepang mencanangkan rencana mereka tentang adanya revolusi industri 5.0, pemerintah Indonesia sendiri terus mengejarkan digitalisasi yang identik dengan revolusi industri 4.0 sebelum melakukan kesiapan menuju revolusi industri 5.0, yang mana pemerintah sendiri telah mengusung konsep yang bernama Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada 5 sektor utama. Yang pertama, makanan dan minuman, kedua, otomotif, ketiga, elektronik, keempat, kimia, dan yang terakhir, pakaian dan juga tekstil. Nah, selain berfokus pada 5 sektor utama tadi, pemerintah juga memfokuskan terhadap 10 prioritas nasional yang salah satunya menyebutkan untuk berfokus mengembangkan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Oleh karena itu, pentingnya literasi dan inklusi keuangan terhadap para pelaku UMKM ini harus sangat ditekankan sebelum para pelaku UMKM ini terjun untuk melakukan digitalisasi akuntansi untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam aktivitas sehari-hari tentunya kita sudah sering kali menjumpai berbagai macam unit mikro kecil menengah, khususnya UMKM Asongan, yang sering kita jumpai di sekitar jalan raya atau bisnis online atau juga di pasar. Ya, sebenarnya mereka mempunyai peluang yang sangat besar dan juga mempunyai prospek yang sangat besar untuk bisa mengembangkan usahanya. Namun, ketidakpahaman mereka tentang informasi bagaimana cara mengelola keuangan yang baik sehingga membuat bisnis mereka sulit berkembang. Nah, kali ini ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM, khususnya UMKM Asongan. Solusi yang pertama, pemerintah harus menyediakan fasilitas kredit atau kredit mikro guna memperluas akses masyarakat tentunya dalam sektor keuangan formal dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat sendiri agar memiliki rekening tabungan di bank. Solusi yang kedua, pemerintah harus menyediakan porsi yang lebih besar terhadap pembiayaan lembaga keuangan non-bank dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM atau UMKM Asongan. Solusi yang ketiga, pemerintah sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan obligasi retail atau suku retail dengan nominal yang lebih terjangkau tentunya
untuk memberikan alternatif pilihan investasi bagi setiap kalangan masyarakat nih yang mempunyai kelebihan likuiditas selain daripada tabungan, deposito, reksadana, dan juga saham. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pada sekarang ini sudah banyak sekali bisnis online atau unit mikro kecil menengah seperti UMKM Asongan yang berada di jalan raya atau di pasar tentunya, yang mereka mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena ketidakpahaman mereka tentang cara mengelola keuangan yang baik. Nah, kali ini sistem informasi akuntansi bisa membantu para pelaku bisnis untuk bisa mengembangkan usahanya. Cara pengoptimalisasiannya, minimal pelaku bisnis harus mempunyai buku catatan sederhana dalam transaksi penjualan, seperti buku harian, buku jurnal, atau juga buku besar, dengan tujuan agar catatan ini bisa membantu setiap pelaku bisnis untuk mengetahui proses keluar masuknya barang, berapa pendapatan yang diperoleh setiap harinya, ataukah bisnis yang dijalankan mengalami keuntungan atau juga kerugian. Setelah mempunyai catatan harian, tentunya pelaku bisnis juga harus membuat laporan laba rugi yang isinya berupa pendapatan yang diperoleh setiap harinya dalam usahanya, berapa beban yang harus dikeluarkan sebagai modal untuk menjalankan usahanya, dan apakah setiap harinya usahanya tersebut mengalami keuntungan atau juga kerugian. Nah, dengan laporan laba rugi ini, maka sudah sangat jelas, sudah sangat bisa membantu para pelaku bisnis untuk melihat detail dari perkembangan usahanya, sehingga bisa dijadikan acuan untuk bisa mengukur sebagaimana pengeluaran yang harus dikeluarkan, seberapa pendapatan yang diperoleh setiap harinya, sehingga nantinya pelaku bisnis akan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Adapun bentuk pengoptimalisasian dari sistem informasi akuntansi guna untuk membangun inklusif keuangan bagi UMKM Asongan, di sini ada 3 kelompok yang berperan. Yang pertama, adanya kelompok UMKM Asongan. Di sini merupakan gabungan dari semua pedagang kaki lima. Ada juga kelompok mahasiswa studi ekonomi dan juga akuntansi atau KMSAA, yang mana kelompok ini menjadi pihak utama sebagai pihak yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana membangun keuangan inklusif bagi UMKM Asongan. Dan yang terakhir, adanya stakeholder. Stakeholder ini sebagai narasumber yang menyampaikan langsung kepada masyarakat tentang tata cara pencatatan keuangan. Roadmap optimalisasi SIA dalam membangun keuangan inklusi. Nah, yang pertama, sosialisasi keuangan inklusi mulai dari akses permodalan, financial planning, serta pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, pelatihan pencatatan keuangan digital. Yang ketiga, praktek pencatatan keuangan digital pada bisnis dengan diawasi oleh Kemenkop. Kesimpulannya, UMKM merupakan tonggak dari perekonomian nasional. Salah satu UMKM yang dominan adalah UMKM Asongan. Untuk mengatasi masalah pada minimnya literasi pengelolaan keuangan, maka perlu optimalisasi terhadap UMKM Asongan tentang sistem informasi akuntansi atau SIA sebagai upaya inklusi keuangan mikro pada UMKM. Dan untuk saran, perlu upaya sinkronisasi antara kelompok UMKM Asongan atau KUA, kelompok mahasiswa studi ekonomi dan akuntansi atau KMSEA, serta stakeholder untuk mendukung upaya program inklusi keuangan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.